Zombie Apocalypse. Halo, nama budaya. Selamat pagi anak-anak Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Jumpa lagi dengan Bunda Wulan di sini. Tentunya kita akan belajar matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Halo, ketemu lagi di episode matematika kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuan waktu yang kita pelajari pada tema 3 subtema 4 ya. Jadi nanti di sini kita akan berkaitan dengan waktu, ada juga jam ya. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik videonya kali ini. Ya, agenda yang akan kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama, alat ukur waktu. Lalu, yang kedua, cara membaca jam. Yang ketiga, satuan waktu. Dan yang keempat, soal cerita. Kita akan bahas pembahasan yang pertama, yaitu alat ukur waktu. Lamanya suatu kegiatan dapat diukur dengan alat ukur waktu. Alat ukur baku untuk mengukur waktu adalah jam. Pada jam terdapat penunjuk satuan jam, menit, dan juga detik. Beberapa jenis alat ukur waktu adalah jam analog, kemudian jam digital, dan juga stopwatch. Adapun juga jam pasir yang dapat digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya menentukan jam atau menit dari lamanya suatu kegiatan. Nah, ada beberapa alat ukur yang tadi Bunda sudah sampaikan. Yang pertama ini kalau kalian lihat di rumah kalian itu adalah jam dinding. Iya, jam dinding ini biasa juga disebut dengan jam analog. Ya. Kenapa disebut jam analog? Karena dia penunjuk waktunya itu menggunakan jarum. Nih, ini jarumnya. Ada jarum panjang, juga ada jarum yang pendek. Lalu diikuti dengan angka yang mengelilingi jam tersebut. Lalu yang kedua, yang ini adalah jam digital, yang dimana dia langsung jamnya itu menunjukkan angkanya, dimana angka paling belakang di sini itu menunjukkan menitnya. Lalu pada angka paling depan di sini menunjukkan pukul atau jamnya. Jadi kalau kita baca ini pukul berapa? Pukul 8 lewat 17 menit atau pukul 8.17. Lalu ini ada jam pasir, di mana dia itu di dalamnya isinya pasir dan biasanya wadahnya itu terbuat dari kaca. Nah, lalu yang terakhir ada stopwatch. Jadi biasanya kalau stopwatch itu digunakan kalau misalnya kalian sering olahraga, nih olahraganya itu lari, itu untuk mengukur seberapa dari titik satu ke titik selanjutnya. Jadi kalian lari dari titik A ke titik B itu berapa menit lamanya ya. Dan juga dia ditunjukkan langsung angkanya seperti jam digital tadi ya. Cuma bedanya biasanya angka yang ditunjukkan itu ada menit dan juga detiknya. Oke, kita akan masuk pembahasan ke waktu Indonesia dulu, di mana berbeda waktu Indonesia dengan beberapa negara di Eropa atau di Amerika. Contohnya Amerika Serikat atau US itu dia menggunakan sistem waktu 12 jam atau dibaginya menjadi 12 AM or PM ya. Sedangkan di Indonesia sistem waktunya itu 24 jam.
di mana standar waktu itu dimulai dari tengah malam hingga tengah malam kembali. Jadi dimulai pukul 00 sampai dengan 23.59, di mana dua angka paling akhir itu adalah menunjukkan menit, sedangkan dua angka di depan itu menunjukkan jamnya. Karena sistem waktu di Indonesia itu adalah 24 jam, dan awalnya dimulai dari tengah malam sampai tengah malam lagi, berarti ada 2 kali 12. Berarti 12 jam awal dimulai dari pukul 00 tengah malam sampai dengan 11.59 siang. Sedangkan 12 jamnya lagi dimulai dari jam 12 siang sampai dengan 23.59 malam. Untuk menunjukkan jam 1 siang itu bagaimana? Jadi kalau dia sistemnya 24 jam, jadi jika menunjukkan jam 1 siang itu ditulisnya bukan 01.00 atau 01.00, tetapi penulisannya adalah angka setelah angka 12, yaitu 13.00, seperti pada gambar ini nih. Nah, ini kan jam analog. Kalau kita baca, itu bisa kita bilang jam 1 siang. Tetapi cara penulisannya untuk notasi 24 jam itu bukan 01.00, tetapi 13.00 atau 13.00. Seperti pada jam digital ini. Jadi kemudian kalau misalnya 13.00 atau 13.00 itu didapat dari penambahan 12.00, artinya 12 jam tadi ditambahkan dengan 1 jam kemudian. Jadi setelah 12 siang itu langsung kita tambahkan 1, berarti 13. Atau kita bisa tuliskan setelah jam 12 itu jam berapa seterusnya? Jam 12 siang, tentunya jam 13 siang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu cara membaca jam analog. Nah, seperti pada animasi ini ya. Perpindahan jarum panjang sejauh 1 angka itu dia bernilai 5 menit. Jadi nih, setiap jarum panjang itu bergerak atau berpindah 1 angka, itu dia menunjukkan 5 menit. Kalau dia ke jarum panjangnya itu ke angka 2, berarti tinggal kita tambah 5 tambah 5 adalah 10, berarti 10 menit. Jadi jarum panjang itu menunjukkan menitnya. Ya. Sedangkan jarum pendek itu menunjukkan jamnya nih, yang ini. Oke. Nah, misalnya pada gambar di samping itu kira-kira itu pukul berapa sih? Jarum panjang tersebut menunjukkan angka 9. Maka jarum panjang tersebut menunjukkan berapa menit? Kita mulai dari hitung. Dari 12 ke 1 itu 5. Tambah 5 lagi 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti jarum panjang tersebut menunjukkan 45 menit. Sedangkan jarum pendeknya menunjukkan angka 8 lebih nih. Nah, dia garisnya di sini. Nah, jarum pendeknya menunjukkan angka 8 lebih sedikit, tetapi 9 kurang ya. Maka kita bisa menuliskan jam tersebut menunjukkan pukul 08.45 menit, artinya jam 8 lebih 45 menit. Ya. Kalau kita membaca pukulnya di sini itu jam 8 lebih 45 menit. Atau kita bisa juga tuliskan pukul 9 kurang 15 menit. Ya, 15 menit itu dapat dari mana? Berarti kita lihat dari sebaliknya sebelah sini. Berarti kalau ke sini itu 5, 10, 5,
Jadi artinya jam 9 kurang 15 menit ya. Contoh lagi. Nah, pada gambar jam ini kira-kira coba kalian tebak deh. Jam berapa ya? Jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Ada yang sudah bisa jawab? Oke, sekarang kita cek sama-sama. Pukul 6.15. Artinya pukul 6 lewat 15 menit atau pukul 6 lebih 15 menit. Di mana jarum panjangnya di sini menunjukkan angka 3. Kalau dia menunjukkan angka 3 berarti 1, 5, 10, 15. Berarti 15 menit. Sedangkan jarum pendeknya menunjukkan angka 6 lebih nih. Nah, dia tidak pas di angka 6. Berarti 6 lebih. Berarti 6 lebih 15 menit. Lalu, jam yang di bawah. Coba kira-kira jam berapa? Jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Iya, pukul 9.30. Jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Maka jarum panjang tersebut menunjukkan 30 menit. Sedangkan jarum pendeknya menunjukkan angka 9 lebih. Berarti pukul 9 lebih 30 menit. Atau pukul 9 lewat 30 menit. 09.30. Contoh selanjutnya. Oke, pasti ini sudah tahu deh ini kira-kira pukul berapa. Iya, yaitu pukul 3. Selanjutnya, kira-kira pukul berapa nih? Iya, pukul 8.15. Yang ini? Good. Pukul 2.50. Hebat kalau kalian semuanya bisa menjawab. Ya. Kemudian ada soal nih. Jarum panjang menunjukkan angka 7. Jarum pendek 7 lebih. Maka jarum tersebut menunjukkan pukul berapa ya? Jarum panjangnya menunjukkan di angka 7. Berarti lalu jarum pendeknya itu 7 lebih nih. Nah, berarti artinya pukul 7 lebih. Lebih berapa ya angka 7 di sini? Sudah bisa menjawab? Iya, pukul 7.35 menit. Dimana pukul 7.35 itu pukul 7 lebih 35 menit atau pukul 7 lewat 35 menit. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Yang pertama, 10 menit setelah pukul 6 adalah pukul. Jika dia menggunakan kata-kata setelah, itu berarti artinya nanti kita jumlahkan. Sedangkan jika menggunakan kata sebelum, maka artinya nanti kita kurangkan. Berarti 10 menit setelah pukul 6 adalah pukul. Kita jumlahkan pukul 6 tadi dengan 10 menit. Berarti karena 10 menit itu menunjukkan menit ya, berarti kita tulisnya di belakang. Berarti tinggal kita sedangkan yang menunjukkan jam tadi kita tulisnya 00. Lalu kita jumlahkan hasilnya menjadi 6.10. Berarti 10 menit setelah pukul 6 adalah pukul 6.10. Artinya pukul 6 lebih 10 menit atau pukul 6 lewat 10 menit. Kemudian soal nomor 2, 15 menit sebelum pukul
8.40 adalah pukul, berarti karena dia menggunakan kata sebelum, berarti nanti kita kurangkan. 8.40 kita kurangkan dengan 15 menit. Maka hasilnya menjadi 8.25. Maka 15 menit sebelum pukul 8.40 adalah pukul 8.25. Artinya pukul 8 lebih 25 menit atau pukul 8 lewat 25 menit. Lalu soal selanjutnya nomor 3. 2 jam sebelum pukul 7.45 adalah pukul, karena sebelum berarti nanti kita kurangkan. Lalu karena dia 2 jam berarti penunjuk jamnya kita isi 2. Sedangkan petunjuk menitnya kita tidak isi. Isinya dengan angka 00. Lalu karena ada kata sebelum berarti kita kurang. Maka hasilnya menjadi 5.45. Berarti 2 jam sebelum pukul 7.45 adalah pukul 5.45. Artinya pukul 5 lewat 45 menit atau pukul 5 lebih 45 menit. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut nih, satuan waktu. Di mana 1 jam itu sama dengan 60 menit. Lalu 1 jam lagi sama dengan 3.600 detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 menit sama dengan 1 dibagi 60 jam. Kemudian 1 detik itu artinya sama dengan 1 dibagi 60 menit. Supaya mudah kita lihat contohnya. Contoh soal yang pertama, 3 jam sama dengan berapa menit ya? Tadi kan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kalau 3 jam itu berapa? Coba, ada yang bisa tebak kira-kira berapa jawabannya? Sudah dapat? Oke, sekarang kita cek. Berarti 3 jam itu artinya 3 dikali 60 menit. Hasilnya menjadi 180 menit. Berarti 3 jam sama dengan 180 menit. Contoh soal yang kedua. 180 menit itu sama dengan berapa jam? Tadi 1 menit itu artinya 1 dibagi 60 jam. Berarti kalau 180 menit itu berapa jam? Ada yang bisa tahu berapa jawabannya? Sudah dapat? Yuk sekarang kita cek sama-sama. 180 menit ke jam itu berarti karena tadi 1 menit sama dengan 1 dibagi 60 jam. Berarti kita bagi 180 menit itu artinya sama dengan 180 dibagi 60 jam. Maka jawabannya menjadi 3 jam. Berarti 180 menit sama dengan 3 jam. Oke, kita ke contoh lagi. 3 jam 25 menit itu artinya berapa menit ya? Oke, 2 jam 25 menit itu sama dengan 2 jam ditambah 25 menit. Maka kita harus ubah dulu. Yang mana kita ubah? Tentunya yang jamnya. Di sini 2 jam. 2 jam kita ubah ke menit. Berarti 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Maka hasilnya menjadi 120 menit. Sedangkan 25 menitnya itu tetap karena tidak ada perubahan. Karena dia sudah menjadi menit. Maka kita tinggal jumlahkan saja. 2 jam 25 menit itu tadi artinya 2 jam ditambah 25 menit. Karena 2 jamnya sudah kita ubah menjadi 120 menit, maka tinggal kita jumlahkan 120 menit ditambah 25 menit. Maka hasilnya menjadi 145
menit. 2 jam 25 menit sama dengan 145 menit. Lalu 1 jam 20 menit itu kira-kira berapa menit? Caranya sama ya, 1 jam 20 menit itu artinya 1 jam ditambah dengan 20 menit. Yang kita ubah adalah jamnya tadi, berarti 1 jam sama dengan berapa menit? Tentunya 1 dikali 60 menit, berarti hasilnya 60 menit. Lalu tinggal kita jumlahkan dengan 20 menitnya. 60 ditambah 20 hasilnya menjadi 80 menit. Berarti 1 jam 20 menit itu artinya sama dengan 80 menit. Oke, kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Di sini Bunda kasih bayangan dulu ya. 60 menit itu kan sama dengan 1 jam. Lalu 120 menit itu sama dengan 2 jam. Kemudian 180 menit itu sama dengan 3 jam. Dan 240 menit itu sama dengan 4 jam. 300 menit sama dengan 5 jam. Nah, kalau 360 menit kira-kira berapa jam ya? Gimana? Sudah dapat jawabannya? Oke, sekarang kita cek sama-sama. 360 menit itu sama dengan 360 kita bagi 60. Berarti 360 menit sama dengan 6 jam. Lalu bagaimana kalau 420 menit itu sama dengan berapa jam? Oke, berapa jawabannya? Iya, 420 menit itu sama dengan 7 jam. Nah, kalau kalian sudah paham seperti ini, nanti ini akan mempermudah kalian dalam mengerjakan soal yang seperti ini. 130 menit itu berapa jam dan berapa menit? Oke, 135 menit di sini kita buat terlebih dahulu 2 kotak atau 2 balon. Balon yang pertama ini adalah menunjukkan jamnya. Lalu kotak yang kedua atau yang balon kedua ini menunjukkan menitnya. Oke, sekarang kita cek. 135 menit ini lebih mendekati 60, 120, 180, atau mungkin 420 menit. Kira-kira mendekati yang mana? Tentunya yang paling mendekati adalah 120 menit karena tidak boleh lebih dari 135 menit. Ya, berarti 180 kita tidak pakai. Kita pakainya 120 menit. Karena dia mendekati 120 menit, berarti kolom pertama itu kita isi dengan 120 menit. Nah, karena tadi kolom yang pertama atau kotak yang pertama tadi menunjukkan jam, berarti 120 menit itu berapa jam? Tentunya 2 jam, berarti kita isi 2 jam. Lalu, kalau kita sudah mengisi kotak yang pertama tadi, berarti tinggal kita isi kotak yang kedua. Kotak yang kedua tadi menunjukkan menitnya, karena tadi kita sudah dapat nih 2 jam. Lalu, setelah itu berapa menit sisanya? Maka, tinggal kita kurangkan tadi. Tadi kan awalnya 135 menit. Lalu tadi 135 menit itu mendekati 120. 120 tadi sama dengan 2 jam. Nah, karena tadi 135 mendekati 120, tinggal kita kurangkan. 135 menit dikurang dengan 120 menit. Maka hasilnya kita letakkan di kolom menitnya. Jawabannya menjadi 15 menit. Maka 135 menit itu sama dengan 2 jam 15 menit. Jadi tinggal kalian isi berdasarkan kolom yang sudah kalian kerjakan tadi. Mudah ya? Oke, bagaimana dengan soal seperti ini? Soal penjumlahan. 2 jam 17 menit ditambah dengan 3 jam 25 menit itu kira-kira berapa jam dan berapa menit?
Oke. Sekarang kalau dijumlahkan, caranya berarti kita jumlahkan dulu. Jam ditambah dengan jam, lalu menit kita tambahkan dengan menit. Ya, caranya kita jumlahkan jam dengan jam, menit dengan menit. Berarti kita jumlahkan dulu yang 2 jam dengan 3 jam. 2 jam dengan 3 jam kita jumlahkan terlebih dahulu. 2 jam ditambah 3 jam hasilnya adalah 5 jam. Kalau sudah, baru kita tinggal jumlahkan yang menitnya. Berarti tinggal 17 menit kita tambahkan dengan 28 menit. 17 tambah 28 hasilnya adalah 45 menit. Berarti 2 jam 17 menit ditambah dengan 3 jam 28 menit itu sama dengan 5 jam 45 menit. Oke, bagaimana kalau yang 2 jam 50 menit ditambah dengan 1 jam 28 menit? Kira-kira berapa jam dan berapa menit? Gimana, kalian mau mencoba? Oke. Sekarang kita cek sama-sama berapa jawabannya ya. Tadi kita harus jumlahkan dulu jam dengan jam. Berarti 2 jam kita jumlahkan dengan 1 jam. Hasilnya menjadi 3 jam. Lalu kita jumlahkan menitnya. 50 menit ditambah dengan 28 menit. Hasilnya ternyata 78 menit. Nah, karena 78 menit itu lebih dari 60 menit, kan tadi 1 jam itu artinya 60 menit. Karena di sini 50 ditambah 28 menit itu 78 menit, dan ternyata 78 menit itu lebih dari 60 menit, maka kita harus buat balon terlebih dahulu atau buat kotak. Di mana kotak yang pertama tadi menunjukkan jam, dan kotak yang kedua tadi menunjukkan menitnya. Berarti 78 menit tadi kan mendekati 60 menit. Berarti 60 menit itu sama dengan 1 jam. Lalu tinggal 78 menitnya kita kurangkan dengan 60 menit. Hasilnya menjadi 18 menit. Berarti 3 jam ditambah 1 jam ditambah 8 menit hasilnya adalah 4 jam 18 menit. Berarti 2 jam 50 menit ditambah dengan 1 jam 28 menit hasilnya adalah 4 jam 18 menit. Karena tadi kita jumlahkan 3 jam yang di sini dengan 1 jam yang di sini. 3 jam yang di sini lalu kita jumlahkan dengan 1 jam. Lalu kita jumlahkan dengan 18 menit yang tadi di sini. Maka hasilnya menjadi 4 jam 18 menit. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Kalau tadi contoh yang sebelumnya itu tentang penjumlahan, berarti di sini contohnya soalnya tentang pengurangan. 6 jam 20 menit dikurang 4 jam 15 menit itu kira-kira berapa jam dan berapa menit? Caranya tetap sama. Jam kita kurang dengan jam, menit kita kurang dengan menit. 6 jam dikurang 4 jam hasilnya adalah 2 jam. Lalu sekarang tinggal kita kurangkan menit dengan menitnya. 20 menit dikurang 15 menit hasilnya adalah 5 menit. Berarti 6 jam 20 menit dikurang 4 jam 15 menit sama dengan 2 jam 5 menit. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya. 4 jam 10 menit dikurang 2 jam 50 menit sama dengan kira-kira berapa jam dan berapa menit?
Oke, kalau kita kurangkan jam dengan jam tadi, jam dengan jam, bisa hasilnya 2 jam. Tetapi, jika kita kurangkan yang bagian menitnya, 10 menit, kita kurang dengan 50 menit, tentunya tidak bisa. Berarti kita harus melakukan penguraian terlebih dahulu. Penguraian yang mana? Penguraian yang nilai jamnya lebih besar, yaitu pada 4 jam 10 menit kita harus uraikan. Uraikannya dengan cara balon. Oke, yang kita uraikan yang bagian jamnya di sini. Yang 4 jam. 4 jamnya kita harus uraikan, harus ada bagian jamnya dan bagian menitnya. Oke, 4 jam itu kita harus uraikan dulu bagian jamnya. Berarti 4 jam tadi kita kurang dengan 1 jam. 4 jam kita kurangkan dengan 1 jam, hasilnya adalah 3 jam. Lalu 1 jam tadi, 1 jam yang kita kurang tadi, harus kita ubah ke dalam bentuk menit. 1 jam yang kita kurang dengan 4 jam tadi, kita ubah ke dalam bentuk menit dan kita letakkan di sini. 1 jam hasilnya sama dengan 60 menit. Nah, kalau kita jumlahkan 3 jam 60 menit itu artinya 60 menit kan tadi sama dengan 1 jam. Kalau kita jumlahkan tetap sama, hasilnya juga 4 jam. Hanya saja caranya kita harus uraikan dulu 4 jamnya tadi menjadi 3 jam 60 menit. Di mana 4 jamnya kita kurang dengan 1 jam, hasilnya adalah 3 jam, dan pengurangan 1 jam tadi kita ubah dalam bentuk menit, yaitu 60 menit. Berarti 4 jam itu sama dengan 3 jam 60 menit. Kalau sudah kita uraikan, baru kita bisa kerjakan. 3 jam itu tadi sama dengan ditambah 60 menit, jadi 3 jam 60 menit. Karena tadi di bagian 4 jam itu ada 10 menitnya, berarti tadi kan 4 jam itu sama dengan 3 jam 60 menit. 3 jam 60 menit, tetapi karena tadi soalnya itu 4 jam 10 menit, maka 10 menit yang ini kita tambahkan dan kita letakkan di hasil penjumlahan dengan menit tadi. 60-nya kita tambah dengan 10 menit. Maka menjadi 3 jam 70 menit. Kalau sudah, tinggal kita kurangkan dengan 2 jam 50 menit. Tinggal kita kurangkan. Nah, kalau seperti ini kan sudah sama, di mana kita bisa kurang jamnya dengan menitnya sudah bisa kita kurangkan. 70 menit dikurang 50 menit hasilnya adalah 20 menit. Sedangkan 3 jam dikurang 2 jam hasilnya adalah 1 jam. Berarti 4 jam 10 menit sama dengan 4 jam 10 menit dikurang dengan 2 jam 50 menit sama dengan 1 jam 20 menit. Oke. Oke, kita masuk ke soal cerita. Andi bersepeda di taman selama 1 jam 30 menit. Berapa menit Andi bersepeda? Penyelesaiannya, Andi bersepeda di taman selama 1 jam 30 menit. Jadi berapa menitkah Andi bersepeda? Tentunya kita harus mengubah 1 jam 30 menit itu ke dalam bentuk menit. Yang harus benar-benar kita ubah adalah yang 1 jamnya. 1 jam itu sama dengan 60 menit.
Berarti tinggal kita jumlahkan dengan 30 menitnya. Maka hasilnya menjadi 90 menit. Jadi, Andi bersepeda di taman selama 90 menit. Kemudian soal nomor 2. Lani membuat prakarya selama 2 jam 12 menit. Setelah itu, Lani mengerjakan PR selama 1 jam 50 menit lebih cepat dari lama waktu membuat prakarya. Berapa total waktu yang diperlukan Lani untuk membuat prakarya dan mengerjakan PR? Karena yang ditanyakan total, berarti nanti 2 jam 12 menitnya kita tambah dengan 1 jam 50 menit. Oke, lama membuat prakarya tadi itu 2 jam 12 menit. Sedangkan lama membuat PR-nya 1 jam 50 menit. Lalu kita jumlahkan 2 jam 12 menit ditambah dengan 1 jam 50 menit. Caranya masih sama, jamnya kita tambah dengan jam. Berarti 2 jam kita tambahkan dengan 1 jam. Maka hasilnya menjadi 3 jam. Lalu menit kita jumlahkan dengan menit. 12 menit kita jumlahkan dengan 50 menit. Hasilnya ternyata 62 menit. Lebih dari 60 menit. Kalau dia lebih dari 60 menit, tentunya harus kita ubah ke dalam bentuk jam dan menit. Jadi kalau misalnya menitnya itu lebih dari 60, tentunya pada soal ini harus diubah dalam bentuk jam dan menit. Berarti kita harus membuat balon atau kotaknya. Di mana 62 menit itu kan mendekati 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Lalu tinggal kita kurangkan 62 menit tadi dengan 60 menit pada 1 jam. 62 menit dikurang dengan 60 menit hasilnya adalah 2 menit. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. 3 jam di sini kita jumlahkan dengan 1 jam dan tentunya 2 menit. Maka hasilnya menjadi 4 jam 2 menit. Jadi, total waktu yang diperlukan Lani untuk membuat prakarya dan mengerjakan PR adalah 4 jam 2 menit. Contoh selanjutnya, Citra membaca buku cerita anak mulai pukul 12.30 sampai dengan pukul 14.45. Berapa lama Citra membaca buku cerita tersebut? Yang ditanyakan adalah berapa lama atau selang waktunya. Berarti kita harus menggunakan rumus seperti ini. Lama waktu itu atau selang waktu itu caranya kita kurangkan, di mana waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Jadi waktu akhir kegiatan kita kurangkan dengan waktu awal kegiatan. Tadi waktu akhirnya adalah 14.45. Sedangkan waktu awalnya adalah 12.30. Berarti nanti kita kurangkan 14.45 dengan 12.30. Lama waktunya 14.45 dikurang dengan 12.30. Nah, hasilnya menjadi 45 dikurang 30 itu hasilnya adalah 15, dan 14 dikurang 12 itu hasilnya adalah 2. Oke? Nah, berarti lama Citra membaca buku adalah, karena di angka 2 paling depan itu menunjukkan jam, berarti 2 jam. Lalu angka paling akhir tadi menunjukkan menit, berarti 15
menit. Jadi lama Citra membaca buku cerita adalah 2 jam 15 menit. Oke, kalau masih ada yang kalian belum paham atau masih bingung, boleh sekali menghubungi Bunda. Kalau lewat WA juga boleh. Kalau misalnya mau video call, tentunya janjian dulu sama Bunda ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, tentunya Bunda sangat berharap kalian bertanya. Tanya boleh lewat WA ataupun juga mau video call dengan Bunda supaya lebih jelas. Oke, itulah tadi episode matematika kelas 3 hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dan menonton video ini. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Namo Buddhaya.